Oh ya, Sobat Sisma, sebelum kita berakhir nih, kita ada di episode ke sekian nih, udah lumayan banyak. Nah, Sobat Sisma bisa lihat dari desain kita nih, udah suatu pembaharuan dari desain baru podcast Sisma, itu udah kita upgrade lagi desainnya. Jadi teman-teman stay tune terus dari episode podcast Sisma selanjutnya. This is podcast Sisma. 3, 2, 1, this is podcast Sisma. Sobat Sisma, sadari bahwa Bali saat ini darurat sampah. Bertambahnya penduduk yang ada di Bali, ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan teknologi, membuat karakterisasi dari masyarakat Bali yang semakin pragmatis dalam menanggapi sampah. Pragmatisme ini memulai dari sebuah kehancuran, terbukti dengan kebakaran TPA Suwung. Penuhnya TPA di berbagai kabupaten yang ada di Bali menjadi permasalahan utama yang hangat dibicarakan di masyarakat saat ini. Menyadari akan pentingnya topik ini untuk dibahas, saat ini sudah berkesempatan untuk duduk bersama dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Swastiastu Bapak. Swastiastu Adik. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu Pak? Oke. Saya staf di Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Nama Bapak Imade Dwi Arbani, selaku Kepala Bidang Pengolahan Sampah, Limbah B3, Penilaian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Baik, jadi dengan Bapak Dwi ya? Pak Dwi. Dengan Bapak Dwi khususnya di bidang pengolahan sampah. Ya. Nah, ini menarik karena saat ini pengolahan sampah tuh masih menjadi PR penting nih ya Pak di masyarakat yang masih sangat jarang sekali. Nah, gimana sih tanggapan Bapak? Sebenarnya kenapa masyarakat masih susah nih kesadarannya untuk bisa tergerak melakukan pengolahan gitu Pak? Pertama mungkin ada faktor saya bilang personal dulu ya, internal di masing-masing individu, bahwa individu itu belum adanya rasa peduli terhadap alam, terutama pada penanganan sampah, karena mereka sudah terbiasa dengan pola ini adalah tugas dari pemerintah. Kemudian dengan pola pemerintah yang adalah kumpul angkut buang. Itu yang pertama. Berarti komitmen mereka, kesadaran mereka yang belum. Terus yang kedua adalah ada gap juga, ada masalah bahwa infrastruktur yang tersedia, kalau kita tadi ada yang katakan TPA terbakar penuh, overload, infrastruktur dari tata kelola manajemen pengelolaan sampah itu belum efektif. Contoh, bagaimana ada masyarakat sudah pilah, tapi pragmatis sarananya masih tercampur. Kemudian fasilitas pengolahannya juga masih terbatas. Nah ini kalau saya bilang tadi ada internal adalah personal yang menghasilkan sampah, yang kedua adalah komitmen, yang kedua adalah bagaimana pemerintah atau stakeholder terkait menyiapkan fasilitas untuk mempercepat pengolahan sampah itu sendiri. Baik, jadi ada banyak faktor ya Pak ya? Iya. Nah, menyadari kan emang banyak faktor nih dari masyarakatnya. Masyarakat pun ada internalnya, ada eksternalnya, kemudian dari pemerintah. Nah, menurut Bapak sendiri, sebenarnya langkah awal apa yang paling efektif sekiranya untuk memutus dari istilahnya kayak toxic circle kan selama ini masih berpaku sama stigma-stigma seperti itu. Biarkan pemerintah yang ngurus, atau kalau ada bencana, ada lingkungan kotor, pasti masyarakat yang pertama kali dipikirkan pemerintah. Nah, kira-kira menurut Bapak langkah awal apa? Entah dari segi masyarakatnya kah, atau dari infrastrukturnya terlebih dahulu dibenahi, atau seperti apa menurut Bapak? Hasil analisis kami di Dinas bersama Kabupaten Kota, memang untuk penanganan sampah itu kalau kita lihat manajemen ya, money, metode, mesin, semua ya. Yang menjadi fokus kita di Bali adalah SDM. Ya, bagaimana SDM kesadaran itu adalah yang penting. Ya, itu yang penting. Setelah sadar dia berbuat. Ya. Makanya tidak serta-merta kita hanya membuat kebijakan, tetapi bagaimana harus kita membuat suatu model, buat contoh, menyadarkan suatu kelompok, nanti ini menjadi stimulan influencer tempat lain. Iya, seperti Ade tahu bahwa pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan suatu kebijakan
pengolahan sampah berbasis sumber Yeah. untuk menangani sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga. Yang sebut jenis rumah tangga itu seperti hotel, restoran, kantor, Yeah. sekolah. Nah, kita mengharapkan ini siapa menghasilkan sampah, ngolah sampah. Kebijakan sudah ada. Oke. Infrastrukturnya sudah mulai dibangun, sebagian sudah ya. Yeah. Contoh TPS 3, RTPST. Tetapi komitmen warga untuk memilah yang Masih belum efektif. Oke. Ya ini tantangannya. Makanya kami berharap dari anak-anak dari SMA 7 ini, dari SMA 7 Negeri Denpasar ini terbentuk karakter-karakter anak-anak yang menjadi influencer atau menjadi contoh di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan sekitarnya. Karena kita butuh itu sekarang. Iya, benar-benar. Iya. Bukan infrastruktur, tapi perilaku. Itu Dari yang penting. komitmen dari dalam dulu ya, dari dalam iya. dulu ya. Iya. Oke. Bener banget, itu menarik banget karena soal komitmen mungkin kedengarannya sederhana tapi kenyataannya masih sangat sulit digerakkan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri infrastruktur udah diupayakan sejauh ini, bahkan masih terus diupayakan. Nah, dari segi komitmen, langkah apa sih yang udah diambil atau mungkin sedang diambil oleh pemerintah, khususnya dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, untuk mengupayakan dari komitmen masyarakat itu sendiri? Karena kan nggak cukup dari infrastruktur ya Pak ya, seperti yang Bapak bilang. Gitu. Iya. Kami di provinsi sudah berang tentu ya, bekerja dengan tupoksi yang ada. Oke. Seperti adik ketahui bahwa kita juga diatur bagaimana kewenangan provinsi, kewenangan pusat, kewenangan kabupaten kota. Nah, untuk pengolahan sampah itu memang sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah, kewenangannya adalah di Bupati Wali Kota. Kami provinsi memfasilitasi, ya, kami mendorong seperti itu. Nah, semua itu kami bersinergi. Karena leadingnya pasti di kabupaten kota. Nah, kami mendorong kabupaten kota sebali bagaimana memperkuat pengolahan sampah berbasis sumber. Tapi sebelumnya itu adalah bagaimana kita mengurangi sampah. Ngurangin dulu ya Pak ya? Ngurangin dengan kebijakan kita yang dulu ya, yang masih kita lakukan sekarang dan saya rasa 30% sudah kita bisa lakukan, masih 70% PR ya. Adalah pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai. Tidak gunakan pipet, styrofoam, ya, kantong kresek. Nah, ini intinya semua itu kami perlu sinergi. Ya. Ini nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, baik provinsi, kabupaten kota, harus dengan semua para pihak, para pemangku kepentingan, baik itu swasta, baik aparat negara hukum yang lain, ya. Kemudian adik-adik mahasiswa, adik-adik sekolah, ya ini harus bersatu padu, bersama-sama, bagaimana kita kelola sampah. Pilah aja dulu dah. Ya, kita nggak usah berpikir infrastruktur dulu, pilah, nanti pemerintah menyiapkan sarana angkut terpilahnya. Saya rasa itu akan bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Iya. Oke, itu menarik banget ya untuk mengatasi dari permasalahan yang ada dari sumbernya dulu ya Pak, harus dipilah. Betul, dulu. pilahnya. Nah, tadi menarik kita berbicara tentang dari kebijakan-kebijakan yang telah berlaku seperti penggunaan pipet, kantong plastik mungkin dilarang digunakan, pipet plastik kantong seperti kresek, styrofoam untuk kemasan makanan seperti itu. Nah, tapi itu kan pasti udah diluncurkan dari jauh-jauh waktu ya Pak ya. 2018 bahkan itu udah jauh banget bisa dibilang. Tapi kenyataannya deket-deket sini aja dah, di kantin di Indomaret, Alfamart tuh masih ada aja pipet plastik. Dan kira-kira menurut Bapak di mananya sih yang salah dari situ? Padahal kebijakan ada, tapi di masyarakat sendiri, bahkan dari bisnis-bisnis kecil, dari warung tuh masih banyak yang memakai pipet plastik seperti itu, kantong plastik. Ya, kami dari dinas bersama provinsi dan kabupaten kota tidak henti-hentinya lakukan bukan sosialisasi lagi. Tahap awal kita sosialisasi, yang kedua adalah kita melakukan monef, pendampingan, ya syukur sudah 100% Bapak katakan kolaborasi kami dengan Kabupaten Kota Sebali bahwa di toko modern sudah tidak menggunakan ya kantong kresek, ya di mall-mall sudah ada pipet plastik kan gitu. Nah, PR besarnya adalah di mana di pasar tradisional, di warung-warung seperti itu ya Pak. Nah, ini perlu pendekatan lagi, edukasi lagi. Tapi yang terpenting bukan itu.
Oke. Yang terpenting adalah bagaimana generasi anak-anak muda, anak-anak SMA ini menjadi contoh. Ya, kalau kita batasi kucing-kucingan juga, kita jaga juga kucing-kucingan Ya, juga. benar-benar. Kayak di Pesta Kesenian Bali kemarin, kita pedagang semua di dalam area PKB tanpa ada kresek, awalnya kucing-kucingan. Iya, iya kan itu kan. Nah, yang perlu adalah membangun karakter sebenarnya ini. Karakter dulu ya, Iya, Pak. karakter orang peduli bahwa ini menyebabkan masalah. Karena TPA kita penuh pencemaran juga. Kalau kita bisa kurangin itu, nggak gunakan itu, kenapa bisa di toko modern? Oke. Ini yang perlu. Saya rasa menurut saya adalah kita sebagai warga Bali harus peduli sama itu. Oke. Bisa kok di tempat lain bisa. Ada beberapa contoh kita sudah membuat model seperti itu, tapi baru terbatas ya. Sekolah juga, di sekolah itu tidak ada pipet sama sekali. Ya. Oke. Ada. Kita sudah dengan teman-teman komunitas kita bangun itu. Ada sekolah SD di kantinnya tidak ada juga kemasan makanan pakai plastik, tidak ada pipet. Kira-kira penggantinya apa tuh, Pak? Pipet Mereka plastik. sekarang yang ada sekarang ini pencerahan ya buat adik-adik semua. Kita sudah evaluasi sejauh ini setelah kita mohon dengan kebijakannya melarang menggunakan pipet plastik, di lapangan itu beredar adalah pipet kertas. Pipet kertas. Tetapi setelah kita evaluasi ternyata tidak 100% kertas. Masih ada kan dengan plastiknya. Di luarnya kertas, dalamnya ada plastik. Lapisannya itu, Plastik, Pak ya. dan itu malah sulit didaur ulang. Oke. Malah pipet plastik bisa didaur ulang. Ini kan ada 2 lapisan ini di Iya, dalam iya. misah, ya gitu kan. Nah, yang sekarang juga sudah ada beberapa teknologi sedang proses juga ada menggunakan dari keragenan dari rumput laut untuk pipet. Kemudian juga ada juga kreativitas Bali, pipetnya dari bambu. Oke, dari bambu. Bambu, dan kita Bali kan punya banyak kerajin. Nah, ini juga ada berapa gunakan, dan ada berapa hotel kegiatannya dia menggunakan yang alami seperti batang serai, batang apa itu untuk pipet. Nah, contoh juga ada teman-teman komunitas yang kita sinergikan, mereka membuat tas ramah lingkungan dan seterusnya. Ini yang harus kita dorong terus. Kemudian adik-adik, anak-anak sekolah semua gunakan itu. Saya rasa akan makin banyak orang gunakan dan orang akan lihat, akan ditiru seperti itu. Oke. Tantangannya menurut saya yaitu perilaku, ini yang penting. Dari dalam dulu ya, Pak ya. Saya berharap dari adik-adik semua yang SMA, SD, ketemu TK, ya SMP, perguruan tinggi, ini yang harus merubah. Oke, anak-anak mudanya dulu ya, Pak ya. Iya, anak-anak mudanya. Anak mudanya dulu. Nah, ngomongin tentang dari dalam nih anak muda. Sebenarnya anak muda seperti apa yang Bapak harapkan nih? Tadi ngomongin tentang dari dalam komitmen menjadi contoh. Sebenarnya seperti apa sih yang Bapak harapkan? Menjadi model seperti apa sih yang Bapak harapkan dari anak-anak muda sekarang, khususnya di Bali nih, Pak? Ya, kalau sekarang generasi apa ya? Z ya? Z ya. Generasi muda itu kalau diajak sosialisasi ya paling ada lain-lain gitu. Lain-lain, pegang HP gitu. Ya, yang harus dibangun sekarang adalah bagaimana informasi itu sampai ke anak-anak muda itu lewat sosmed mungkin ya, Pak ya. Informasi yang benar gitu loh. Oke. Mana yang boleh, mana nggak boleh, kenapa pipet plastik dilarang, kenapa ini styrofoam juga dilarang, kemudian apa penggantinya, kemudian sirkular ekonominya gimana, kan gitu ya. Ini yang harus, ayo kita bangun sama-sama. Ya, karena mereka ini, menurut Bapak, kami di dinas juga, mereka akan menjadi generasi penerus kita besok. Ya. Dan itu akan cepat sekali bisa nyebar. Apa berita yang sekarang yang di adik-adik itu cepat sekali nyebar? Ya, saya sebut kejadian A. Mereka akan tiru. Ya. Yang dilihat tuh langsung cepat yang positif cepat. Nah, ini harus kita bangun dengan anak-anak muda, bagaimana membuat suatu konten, suatu informasi yang benar-benar bahwa bahayanya sampah plastik itu, TPA kita, pencemaran kita, perubahan iklim dan seterusnya. Kemudian penggantinya ini, kemudian kepedulian harus begini. Ya, sekali-sekali kita bicara tentang sampah. Tentang urgensinya masalah sampah nih, Pak.
Jangan hanya bicara pelajaran aja. Jangan cuma Kalau- liburan aja ya Pak Iya ya. betul. Di sekolah saya rasa sudah diajarin. Iya. 3R, reduce, reuse, recycle. Implementasinya apa? Iya benar. Ya itu, ayo kita buat konten seperti itu, nanti kita sampaikan seluruh sekolah. Oke. Anak-anak buat berita seperti itu, apa yang dikerjakan di rumah, di sekolahnya. Saya rasa kalau seluruh sekolah ada mungkin sekitar 1000 SMA ya, 800, berapa lupa saya jumlahnya. Kalau semua SMA, SMK se-Bali lakukan itu, berapa persen? Sampah kita 3.200 ton per hari loh di Bali. Per hari Per ya Pak hari. ya. Kalau anak-anak sekolah sudah ngurangin itu di sekolah, kemudian di rumah lakukan, kita bisa kelola itu. Ya 30% dari anak-anak berbuat udah berkurang sampah ke TPA. Kerasa banget ya Pak. ya? Terasa. Kerasa banget. Ya dari TK sampai SMA. Iya iya. Iya. Oke. Oke. Tadi menarik banget dari anak mudanya nih. Anak mudanya diharapkan sama bapaknya nih untuk membuat konten-konten tentang ngomongin tentang urgensi dari sampah itu sendiri. Tapi Pak, saya lihat sejauh ini kan saya juga pelaku nih dari anak muda itu sendiri nih. Kayak saya lihat di sosial media, entah TikTok, Instagram, YouTube, sudah banyak loh yang membuat konten-konten tentang pentingnya menjaga lingkungan dari urgensi sampah. Bahkan fenomena kemarin kebakaran di TPA Suwung banyak sekali, bahkan satu minggu itu full tuh berita, sosial media semua isinya kebakaran TPA Suwung. Tapi apakah hanya sebatas itu Pak bisa menggerakkan dari anak-anak muda itu sendiri? Karena saya rasa sejauh ini pun sudah terlaksana gitu. Banyak sekali konten-konten yang membahas itu. Bahkan banyak juga komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, membuat konten. Katakanlah Pandawara dari Jakarta sana, kemudian Pancawara juga ada dari Bali. Betul. Mulai tergerak, tapi masih belum begitu signifikan nih Pak. Karena masih masyarakat atau bahkan anak-anak muda tuh istilah Bali kalau nggak digetok tuh nggak jalan gitu. Kalau ada yang membuat, oke, mau. Kalau udah nggak ada, ya nggak gitu Pak. Nah, itu gimana menurut Bapak? Apakah hanya sebatas konten saja nih Pak dari anak-anak muda itu sendiri Pak? Oke. Berarti adik mengamati ya. Mengamati dong Pak. Mengamati ya. Iya. Benar-benar itu masalah kita di Bali. Iya. Satu, kita butuh sosialisasi lewat konten, lewat anak muda kekinian sekarang untuk penyadaran. Iya. Penyadaran nggak bisa sosialisasi, Nggak beda bisa. polanya Iya, ya. benar. Kemudian dengan kebijakan Pergub 47 2019 pengelolaan sampah sumber, ya kita kan Monef, evaluasi, monitoring dan evaluasi seluruh SMA SMK di Bali, gimana mereka sudah melakukan sekolah terhadap sampah sekolah itu sendiri. Oke. Ya, kami berharap dari dinas bahwa dengan sekolah melakukan itu, anak-anak itu sudah akan praktek langsung, edukasi langsung, praktek langsung, dan lihat manfaatnya langsung kan gitu. Iya. Nah, itu menjadi role model, menjadi suatu strategi harus kita bangun, ya. Setelah itu kita harapkan adik-adik, anak-anak ini meneruskan di rumah. Oke. Dengan kita mengevaluasi sekolahnya masing-masing. Dari sekolah dulu ya Pak ya? Sekolah, iya. Sekolah, saya rasa Bu Guru, Bapak Guru di sekolah sudah mengedukasi adik-adiknya sudah tiap hari kali ya. Iya. Ya, nah sekarang kita evaluasi sekolahnya. Sekolah yang mana yang bagus, kita kan publikasi juga sama-sama. Oke. Yang nggak bagus ya diingetin terus. Tinggal yang terpenting menurut Bapak ya, pembentukan karakter generasi. Oke. Iya. Lagi ke karakter ya Pak ya? Karakter, bentuk karakter, dia peduli terhadap sampah, dia mau ngolah sampah, dia ingin jaga alamnya, dia hormat, dia melakukan norma agamanya masing-masing. Kita ada Trita Karana, Iya. ya kan? Iya. Diajarkan hormat dengan sesama manusia, sudah. Dengan Bu Guru hormat bukan main. Iya. Ya, hormat, kita sembah bakti kepada Sang Yang Widi, sudah. Iya. Sama alam mana? Nah, tadi Iya. makanya kalau waktu kebakaran kemarin memang ya ini kolaborasi antara pusat, provinsi dan kota, selesaikan itu. Kenapa masalah itu terjadi? Karena sampahnya numpuk, memindahkan, terbakar di sana karena banyak bahan yang mudah terbakar, ada gas metan. Iya. Tapi viralnya adalah menceritakan tentang kebakarannya, dampaknya. Dampaknya aja Iya, ya Pak ya? Tetapi tidak diceritakan bagaimana solusinya kita sebagai warga Bali, ayo supaya nggak terjadi lagi gitu kan. Iya benar-benar. Cuman digoreng aja ya Pak ya? Bukan, saya nggak mau bilang digoreng, diangkat beritanya. Diangkat beritanya. Iya, diangkat berita seperti itu. Nah sekarang, ayo kita buat konten beda nih. Iya. Adik umpamanya di sini berhasil memilah sampah, membuat suatu ngolahan sampah organik yang jadi mall itu.
Iya. Membuat ekoenzim itu yang dikontenkan. Terus gimana perkembangan tanaman di sekolah, nggak ada sampah residu lagi ke TPA, berapa volumenya, itu yang dikontenkan. Kepedulian dengan solusi. Oke. Itu kalau bisa semua sekolah buat, saya rasa bapak guru sekolah yang lain akan tiru lah. Nggak mau kalah kali Nggak ya, Pak, mau ya? kalah, karena Sekolah mereka lain aja punya gitu. punya saya rasa sekolah tuh punya ini, Gengsi. bukan Bukan gengsi, gengsi apa tuh? bukan gengsi, ingin saya tuh sekolah yang baik. Oke. Saya didik anak sekolah baik, ini kan buat itu. Terpacu ya, Pak, ya? Terpacu. Makanya ini yang kita sedang koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali, bagaimana kita akan Monef ini. Monef ini bersama-sama untuk melihat gimana kinerja pimpinan sekolah dan anak-anaknya peduli terhadap sampah kita sendiri di sekolah masing-masing. Oke, nih luar biasa sekali ya. Jadi dari dinas pun udah mulai terjun langsung ke sekolahnya dulu, ke siswa-siswanya dulu. Karena kan siswa lebih banyak sekarang di sekolah ya Pak daripada di rumah. Sekolah tuh full seharian. Nah, tapi tadi menarik ngomongin tentang dari sekolah kita implementasikan ke rumah. Saya rasa mungkin solusi-solusi yang bisa diberikan tuh mungkin tebel modern, kemudian pemilihan sampah. Oke, satu-satu dulu nih, tebel modern. Saya rasa katakanlah anak-anak muda sudah mulai peduli, sudah mulai tergerak. Oh, kemarin adik lihat di sosialisasi di sekolah ada buat tebel modern, mau dong Pak. Tapi lahannya kurang, lahannya nggak ada. Mungkin yang di kos-kosan atau yang di gang-gang kecil atau yang mungkin memang nggak punya lahan rumahnya atau mungkin masih kontrak. Solusinya apa nih Pak untuk pemilahan sampah itu sendiri? Udah mau, tapi nggak ada jalan gitu. Mungkin belum ketemu jalannya gitu karena kendala lahan itu dah Pak. Gimana tanggapan Bapak? Iya, norma atau standar yang kita tuangkan dalam kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber, kita dorong bahwa selesaikan sampah itu secara mandiri. Oke. Apabila ada tempat atau sarana yang ada. Oke. Contoh, kalau masih punya lahan yang cukup di sekolah, di rumah umpamanya, mereka bisa membuat tebel modern. Kalau di Gianyar tebel modern, kalau di Klungkung namanya lubang daus. Apapun namanya, itu sebenarnya sama ya Pak? Sama polanya, kearifan lokal yang dulu sudah ada di halaman belakang dibuat lubang, sampah organik dimasukkan di sana, ditimbun sana sedikit, besoknya sampah organik masuk lagi, lama-lama kan penuh. 3 bulan 4 bulan sudah jadi kompos. Tapi catatan hanya organik yang boleh masuk kan gitu. Ini bisa dilakukan mandiri kalau memang punya lahan, atau bisa pakai komposter. Komposter. Ada banyak komposter, ada banyak tipe modelnya, ada modelnya yang paling banyak kan, saya nggak sebut nama produk ya, biar nggak salah. Intinya adalah dengan wadah tadi, bagaimana sampah ini, sampah dapur terutama, sampah siswa pakara agak sulit masuk sana, karena tempatnya terbatas, kecil kan, terkecil tempatnya kan, ya food waste tadi masuk ke sana. Yang menyebabkan ada bau dan seterusnya masuk sana, difermentasi secara anaerob, diolah sana, lama-lama jadi pupuk juga. Nah ini kalau punya sarana itu. Kalau tidak di peraturan kebijakan kita, Pergub kita 47/2019, kita dorong desa adat, desa dinas melakukan pengelolaan sampah skala desa dengan membuat TPS 3R. Dengan sarana yang ada sudah dibantu oleh Kementerian PUPR, oleh pusat juga berapa desa sudah, kalau nggak salah sekarang totalnya 278 ya, nggak salah TPS 3R sudah terbangun di masing-masing desa. Ya, ke sana dikelola. Diolah kompos di sana, anorganiknya juga diolah sana, ada bank sampahnya dan seterusnya. Residunya baru bawa ke TPA. Nah, kalau desa tidak punya TPS 3R karena tidak ada lahan, kita dorong untuk suatu wilayah kecamatan atau suatu kabupaten kota itu membangun TPST. Iya, pengelolaan sampah terpadu. Sama prosesnya seperti TPS 3R, di sana juga ada pemilahan sesuai dengan karakteristiknya, plastik, jenis plastiknya, membuat kompos, residu saja bawa ke TPA kan, kepada desa-desa yang tidak mempunyai lahan untuk membangun TPS 3R. Itu mekanismenya sudah dibuat begitu. Sudah, tapi masalahnya masih komitmen lagi merubah
kebiasaan. Paradigma kumpul angkut buang untuk memilah ini yang perlu kolaborasi kita semua, nggak bisa dari pemerintah aja. Perlu aktif dari masyarakat, peran aktif masyarakat. Mungkin dari komunitas, mungkin bisa langsung bergerak gitu ya. Komunitas yang mendampingin. Oh, komunitas yang Kembali lagi yang punya sampah yang harus milah. Oke. Iya kan? Itu PR kita semua itu. Oke, jadi Sobat Sisma, dari beberapa menit ke belakang kita udah bicara tentang sampah nih Pak. Jadi permasalahan sampah itu sebenarnya dibilang sederhana ya nggak sesederhana itu, karena kita ngomongin tentang komitmen ya Pak ya. Dari segi dinas udah menyediakan fasilitas, kebijakan, itu sudah direncanakan sebaik mungkin nih. Seperti tadi permasalahan dari lahan, udah dipikirin sematang-matangnya, kalau nggak punya lahan dialihin kemana, dan itu udah dipikirin matang-matang. Sekarang balik lagi nih Sobat Sisma, balik lagi ke kita masing-masing, ke diri kita masing-masing. Jadi mungkin diharapkan ya Pak ya, yang nonton bisa mulai tergerak juga nih menonton ini untuk mulai mengolah sampah. Mungkin dari yang sesederhana mungkin memilah sampahnya dulu dari rumah dulu ya Pak ya. Mungkin terakhir nih Pak, ada pesan nggak sih Pak untuk penonton Sobat Sisma? Kan pasti anak-anak muda nih Pak yang nonton nih Pak. Mungkin ada pesan untuk mereka nih Pak. Ya, pesan Bapak begini, ada anak-anak muda kita semua. Ya. Siapa lagi yang mau jaga kebersihan, kesucian alam Bali kalau nggak kita sebagai warga Bali? Ya kan? Yeah. Kalau Bali sudah rusak dengan sampahnya carut marut, kotor dan seterusnya, apa yang bisa dibanggakan buat Bali? Hilang ya Pak. Hilang, pariwisata juga akan terpengaruh dan seterusnya. Benar. Kalau kita ingin sejahtera, kita ingin sehat, ya itu harus kita kelola dari diri sendiri dulu, Pak, sendiri. Dengan adik-adik melakukan itu, merubah paradigma kumpul angkut buang, bagaimana sekarang pilah, kelola sampah, adik menjadi contoh di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Nanti saya rasa Bapak berharap, ya bukan rasa lagi, Bapak berharap ini bisa masif dan seluruh anak-anak muda di Bali melakukan itu, alam Bali kita bersih. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Sisma. Jadi benar-benar mungkin kedengarannya cuman sebatas sampah, tapi permasalahan ini benar-benar berdampak ke segala aspek. Tadi ngomongin tentang pariwisata pun juga bisa kena dampaknya, dari kesejahteraan kita juga kena dampaknya. Jadi Sobat Sisma sadar bahwa permasalahan sampah ini benar-benar udah di depan mata. Kalau bukan kita siapa lagi ya Pak ya, dari Bapak Dwi-nya. Itu benar banget. Oke Sobat Sisma, terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir. Semoga pesan Bapak bisa dicermati dengan baik. Dan sekarang semoga dari Sisma sendiri bisa mungkin jadi contoh juga, tadi ngomongin contoh ya Pak ya, untuk SMA-SMA lain untuk melakukan pengolahan sampah dari sekolah dan nanti kemudian ke sekolah. Oke, oh ya Sobat Sisma, sebelum kita berakhir nih, kita ada di episode kesekian nih, udah lumayan banyak. Nah, Sobat Sisma bisa lihat dari desain kita nih, udah suatu pembaharuan dari desain baru podcast Sisma, itu udah kita upgrade lagi desainnya. Jadi teman-teman stay tune terus dari episode podcast Sisma selanjutnya, karena nanti pasti bakal didatengin dari tamu-tamu yang nggak kalah menariknya nih. Dari kemarin kita udah ngomongin kurikulum, sekarang kita ngomongin tentang lingkungan. Semua nggak kalah menarik. Oke Sobat Sisma, terima kasih banyak udah menonton sampai akhir. Saya Jivan, saya pamit undur diri. Bye-bye.